selamat pagi, selamat mendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya kesempatan pagi hari ini Bang Andre kembali hadir di Ruang Dengar. Sahabat pendengar sekalian dimanapun kalian berada, edisi Rabu 4 Desember 2024. Dan hari ini tentunya spesial sekali karena kita kembali mengadakan program talk show spesial atau temu bicara bersama narasumber-narasumber kita yang sudah kita undang ya, dan sudah hadir di kesempatan kali ini. Kali ini talk show-nya spesial agak sedikit berbeda karena ini juga bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia 1 Desember tepatnya ya. Hak setara untuk semua, bersama kita bisa. Nah, setiap tanggal 1 Desember, sahabat pendengar, dunia memperingati Hari AIDS Sedunia. Dan tentunya ini sebuah momen untuk mengenang perjuangan melawan epidemi HIV/AIDS yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan untuk itulah tentunya Radio Suara Muara ini kembali bekerja sama dengan teman-teman dari tenaga medis ya, pihak Rumah Sakit Umum Rambain Muara ini. Gimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol nih Bu Dokter terkait dengan peringatan Hari HIV/AIDS Sedunia. Dan saya tahu nih ini adalah tanggal 1 Desember kemarin ya, kita memperingati seperti yang saya buka tadi. Nanti bisa dijelaskan secara detail bagaimana dampak, kemudian bagaimana cara pencegahan dan sebagainya terkait HIV/AIDS itu sendiri. Namun sebelum ke Bu Dokter Noviana, kita juga nih ada dari teman-teman dari Rumah Sakit Rambain ini, ada Ucen. Ucen di, apa kabar nih? Baik. Baik, ngikuti ya? Luar biasa ya. Mendampingi gitu ya? Sebelum ke teman-teman dari Rumah Sakit Umum Rambain dan juga Bu Dokter Noviana, kita ngobrol terkait dengan HIV/AIDS. Di studio juga sudah hadir nih mewakili langsung Kepala Dinas Kominfo Sasi Kosandian, ada Budian Kurniasi. Selamat pagi Budian. Pagi Bang Andre. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Sepertinya ini tinggal ya, yang lainnya udah di dinas semua ada ya. Iya. Yang sejuk ini, pagi ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf seyogyanya Kepala Dinas dapat hadir langsung, namun ada acara yang dalam kegiatan Pemkab Muara ini terjadwal. Beliau mendelegasikan kepada kami dalam tim Dinas Kominfo, yaitu tim LPPL ini untuk ikut menyambut baik, dan kita wajib mengapresiasi momen 1 Desember yang menurut saya ini memang luar biasa, kata Bang Andre tadi ya, ibu-ibu semuanya. Iya. Ya Bang Andre, jadi memang perlu kita edukasi dalam program ini. Mungkin belum semuanya tahu mengenai hal-hal yang terkait dengan HIV/AIDS, terutama yang dianggap mungkin sebagian masyarakat itu tidak berdampak. Beberapa momen memperingati hari ini sepertinya memang sangat perlu sekali di lingkungan Kabupaten Muara ini untuk lebih jauh tahu mengenai tentang HIV/AIDS. Mbak Andre, terima kasih Mbak Dian. Perkenalkan, saya Dr. Noviana Salfitri, spesialis dermatologi venerologi estetik. Mungkin agak sedikit baru ya, SPDVE. Sebenarnya penamaannya yang lama adalah SPKK. Tetapi diperbaharui lagi menjadi SPDVE. Gitu. Sehari-hari saya bertugas di Poliklinik Kulit dan Kelamin di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rambain. Masuk ke dalam-dalamnya nih, mungkin kita lebih tahu dulu nih antara HIV sama AIDS. Karena penamaannya di orang awam biasanya HIV atau AIDS itu sama aja, pokoknya orang HIV ya AIDS ya HIV gitu ya. Gitu. Oke, jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virusnya, si virus yang menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh kita. Sedangkan AIDS sendiri adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Apa nih sindrom? Sindrom itu merupakan sekumpulan gejala. Jadi penyakitnya kalau dia sudah timbul segala macam penyakit yang disebabkan oleh virus HIV tadi. Awamnya HIV belum tentu AIDS, AIDS sudah pasti HIV. Gitu ya. Jadi kemajuan spiritual juga ya, sehingga banyak sekali di usia reproduktif itu melakukan misalnya bergonta-ganti pasangan seksual. Kemudian transfusi, menggunakan jarum suntik,
yang sekarang ngedrugs, banyak sekali ya yang menggunakan jarum suntik secara bergantian. Transfusi darah dan juga ditularkan bisa melalui ibu hamil ke bayinya yang sedang dikandung, persalinan dan juga menyusui. Seperti itu. Itu dari penularannya. Terus kita cerita nih, yang tadi ya, yang dari HIV kenapa bisa jadi AIDS. Jadi pertama, stadium 1. Stadium 1 itu biasanya dia itu bisa aja nih pemeriksaan darahnya negatif Mbak Andri. Bagian Itu bisa. Jadi 1-3 bulan setelah terkena infeksi. 1-3 bulan. Betul. Itu gejalanya flu-like syndrome aja, kayak kita kena flu aja. Meriang-meriang biasa. Diare, sariawan, biasa aja gitu. Infeksi aja. Iya. Umum aja gitu, kayak kita misalnya sakit-sakit biasa gitu. Oke. Itu di stadium 1 atau yang primer, 1-3 bulan setelah kita terinfeksi si virus HIV tersebut. Kayak kita misalnya kayak orang mau demam berdarah lah, nyeri pada saat sakit kepala, nyeri pada saat menggerakkan bola mata, umum sekali gitu ya. Penyakit memang memehing lah kalau kata umur. Oke, kemudian stadium kedua itu asimptomatik, yaitu tadi bisa berlangsung sampai 10 tahun. Perjalanan virusnya sangat lambat. Namun ada beberapa tempat misalnya kayak kelenjar kita benihnya mulai membesar, gitu. Tapi biasa aja gitu, orangnya masih bisa beraktivitas secara Menyerang kekebalan tubuh. Iya. Intinya memang HIV adalah menurunkan sistem kekebalan tubuh. Iya. Dan itu bisa kan ada dampak lupus pada itu. Nah itu sudah masuk ke stadium 3 Bang Andri. Oh gitu. Iya. Jadi Jadi level yang ke stadium 3 ini simptomatik. Jadi dia ada penurunan kekebalan tubuh yang ringan sama kekebalan tubuh yang berat. Kayak penyakit virus yang lain, herpes kah, varicella kah. Nah, itu kalau yang ringan nih, ada infeksi opportunistik yang ringan. Tapi ada juga yang sudah sampai ke berat nih. Misalnya sampai bisa kena TBC, keganasan. Itu sudah banyak keganasan, maksudnya kanker tumor gitu. Yang pokoknya ada infeksi lain, infeksi yang menyertai infeksi opportunistik itu dengan si HIV, karena itu tadi sistem kekebalan tubuhnya kan menurun nih, sehingga penyakit lain mudah masuk gitu. Itu kalau dia sudah masuk ke HIV, ke AIDS ya Bang Andri. Jadi bukan hanya ke HIV aja gitu. Oke, ini dari si gejala-gejalanya tadi. Biasanya memang kalau pasien-pasien yang kayak gini, denial di masyarakat itu sangat besar sekali ya. Apalagi untuk yang memang HIV, dia periksa nih, biasanya kan kita ada rapid test memang Bang Andri. Kalau misalnya pasien, makanya saya bilang tadi, belum tentu si rapid test itu negatif, dia tidak terinfeksi. Tetap kita harus melakukan pemeriksaan, apalagi dia yang beresiko tinggi. Maaf, misalnya yang tadi kayak bergonta-ganti pasangan seksual. Terus misalnya udah tahu nih, misalnya pasangan seksualnya itu menderita AIDS. Nah, jadi tetap harus memeriksakan diri paling tidak 3-6 bulan setelah pemeriksaan yang awal tadi. Gitu. Biar kita terus continue nih. Mengapa? Jadi kita tetap bisa harus pantau, observasi mengenai si virus HIV yang ada di dalam tubuh si yang beresiko tinggi tadi. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kita dapat simpulkan. Saya tuh sebenarnya senang sekali loh diundang dalam acara yang kayak gini, edukasi ini. Saya suka sekali. berarti durasinya kurang ya? Jadi maksudnya bahwa tugasnya SPKK itu, SPDV itu bukan cuma nanganin estetik, jerawat, dan panu sebagainya. Penyakit kulit lah ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, perkaya diri dengan edukasi tentang HIV/AIDS dari sumber yang terpercaya. Oke, yang kedua, jangan mudah memberikan stigma pada pasien HIV/AIDS, stigma negatif pastinya. Yang ketiga, beri motivasi bagi orang dengan HIV/AIDS dan orang dengan AIDS untuk melakukan terapi ARV dan pemeriksaan viral load, yaitu viral load tadi yang pemeriksaan darah tadi, untuk melihat sistem imunnya. Gitu. Jadi pastikan kita itu, pasien itu mendapatkan akses pengobatan yang seharusnya, dan yuk kita ubah cara pandang kita
hentikan stigma dan diskriminasi, dan kita beri dukungan untuk ODIF dan ODA. Begitu Bang Andre. Ya, baik. Oke, mungkin di kesempatan yang baik ini juga Bu Dokter Noviana, mumpung lagi, ini kan kita lagi on air nih. Iya. Mungkin Bu Dokter mau senggol-senggol teman-teman yang mungkin ada di rumah atau mau sapa-sapa boleh. Oke. Di rumah sakit juga. Iya, karena kita siaran streaming dan juga prevensi. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan juga teman-teman medis. Oke. Boleh. Ya, terutama untuk teman-teman yang ada di RSUD HM Rabain, karena penyakit HIV/AIDS ini bukan hanya satu bagian saja yang menangani Bang Andre. Semuanya. Jadi baik dari kulit, baik dari penyakit dalam, karena tadi dia akan berkaitan dengan aspek organ-organ tubuh yang lain gitu. Jadi intinya tetap semangat, tetap stay safe juga untuk para nakes, tapi tetap kita harus memberikan edukasi yang benar agar tidak salah masyarakat menilai terhadap stigma pasien dengan ODIF dan ODA. Tapi memang dari beberapa program yang kita laksanakan dalam di LPPL ini ya, Bu Dokter, mengapa kita sangat aware sekali dengan hal-hal yang terkait atau kita bekerja sama dengan RSUD dan Dinas Kesehatan khususnya ya. Karena memang menurut saya dan menurut kita semua, kesehatan memang pasti nomor satu. Mau itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental juga khususnya seperti itu. Nah, jadi memang hal-hal yang seperti ini ataupun memang terkait ada momen-momen besarnya yang terkait dengan AIDS ataupun kesehatan mental seperti yang beberapa bulan lalu, itu sangat perlu kita gaungkan ke masyarakat karena memang sangat berpengaruh dan sangat penting. Disadari atau tidak disadari, menurut saya dan menurut harusnya menurut semua orang itu memang harus dianggap prioritas gitu ya. Nah, kemudian program ini memang sangat kami andalkan karena talk show khususnya di lingkungan pemerintah daerah satu-satunya wadah yang bisa mengedukasi di melalui media ini, bukan hanya di media sosial kita, karena kita juga publishnya juga di media sosial, namun untuk bisa podcast konsepnya seperti ini hanya ada di LPP Radio Suara Marahin ya Dokter ya. Yeah. Nah, oke. Gitu kan Bang Andre kan? The one and only gitu. The one and only. Nah, oke. Kami sangat berharap juga bahwa kalau untuk yang estetika atau spesialisnya cuma Dokter Noviana Salfitri ya? Kalau di Muara ini spesialisnya ada Dokter Loiser sama saya. Oh gitu. Dua ya? Dua. Oke. Ya Dokter, kami sangat berharap juga semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat sekali bagi kita semua di sini, juga masyarakat pada umumnya ya Bang Andre. Yeah. Kemudian dapat berkelanjutan, dapat memberi selain edukasi juga dapat terus menjadi garda terdepan ini untuk maaf ya rekan-rekan yang sudah terinfeksi atau sudah teridentifikasi juga tadi HIV maupun HIV/AIDS-nya, dan semoga kita juga semua dapat memeranginya dengan mencegahnya hal-hal yang sebaiknya tidak kita lakukan tadi sesuai dengan yang telah disampaikan dokter, dan kita berharap hal tersebut dapat dilaksanakan. Dan statementnya yang terakhir tadi, pencegahan yang terakhir tadi ya Bang Andre, menurut saya memang sangat penting itu spiritnya kepada Allah dan kepada agamanya masing-masing, bentengnya yang tidak dapat kita ingkari, kembali ke atas seperti itu ya. Dan terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatan berkenan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Mungkin sangat banyak sekali aktivitasnya, yang tidak dapat kami ketahui dan tidak sabar disebutkan dari pihak rumah sakit. Juga kami sangat mengapresiasi sekali. Semoga kita dapat terus bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi dengan baik. Baik, terima kasih Bu Dian, luar biasa nih. Maka virus ini bernama Human Immunodeficiency ya. Virus ya. Ini merupakan virus yang memperlemah kekebalan tubuh pada manusia. Ini dapat memperlambat lajunya perkembangan kita, dan penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. Jadi untuk itu dengan adanya giat hari ini kita harapkan
teman-teman semua, sobat pendengar yang ada di rumah, mari cegah dan kendalikan HIV/AIDS untuk dunia yang lebih sehat. Saya DJ Andre Taulana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.